Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT Alobank Indonesia Tbk periode tahun 2022 sampai 2024. Hasil analisa laporan keuangan ini dipresentasikan oleh kami kelompok 6, yaitu saya Syaina Elfrida. Dan saya Muhammad Abdurrahman Sidik. Dan saya Abdul Wasi. Dalam presentasi ini, hal yang akan dipaparkan yaitu laporan keuangan banknya, terus analisa laporan keuangan menggunakan perhitungan melalui perbandingan 5 jenis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio pasar. Sebelum lanjut, kami akan memberikan sebuah kata pengantar, yaitu laporan keuangan ini disusun dan disajikan semata-mata untuk tujuan pembelajaran dan referensi. Data dan informasi yang tercantum di dalamnya disusun berdasarkan asumsi serta keterbatasan tertentu sehingga tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya secara akurat dan menyeluruh. Laporan ini tidak ditujukan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, investasi, maupun keputusan ekonomi lainnya. Penyusun tidak memberikan jaminan atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang disajikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan, kerugian, atau resiko yang timbul akibat penggunaan laporan ini. Sebelum kita mulai lagi, kita cari tahu apa sih manfaat dari analisis laporan keuangan. Manfaatnya itu yang pertama ada mengukur efisiensi pengelolaan aset. Analisis laporan keuangan menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu ada dasar pengambilan keputusan. Hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, seperti investasi, pemberian kredit, atau kebijakan manajemen, meskipun tetap perlu dikombinasikan dengan analisis lain. Dan selanjutnya ada menilai risiko usaha. Analisis laporan keuangan membantu mengidentifikasi potensi risiko keuangan seperti tingginya beban utang, penurunan laba, atau masalah arus kas. Total aset. PT Alobank Indonesia Tbk mengalami pertumbuhan total aset yang cukup fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2002, total aset perusahaan tercatat sebesar 10 triliun 778 miliar 827 juta 332.218 rupiah. Tahun 2023 aset kembali naik menjadi 12 triliun 465 miliar 454 juta 777.826 rupiah. 15,65% pertumbuhan. Dan tahun 2024 menurun menjadi 13 triliun 533 miliar 626 juta 784.507 rupiah. 8,57% pertumbuhan tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan efisiensi dan meningkatkan investasi secara konsisten, mencerminkan penguatan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, total liabilitas. Liabilitas atau kewajiban PT Alobank juga mengalami peningkatan, namun tetap terkendali. Pada tahun 2022, total liabilitas tercatat sebesar 4 triliun 647 miliar 687 juta 466.123 rupiah.
Di tahun 2023 naik menjadi 5.865.395.695.582 dan pada tahun 2024 menjadi 6.718.277.278.242 dalam pertumbuhan signifikan 14,54%. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh aktivitas investasi. Meskipun naik, perusahaan tetap menunjukkan struktur permodalan sehat dengan rasio utang terhadap aset stabil. Selanjutnya ada pertumbuhan pendapatan dan laba. Pendapatan bunga bersih PT Alobank Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari tahun 2021 hingga 2024, meningkat signifikan dari 195,3 miliar pada 2021 menjadi 627,2 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhannya kurang lebih sebesar 121%. Kemudian naik menjadi 1,04 triliun pada 2023 sebesar 65% dan mencapai 1,12 triliun pada 2024 dengan pertumbuhan yang lebih moderat sebesar 8%. Sementara itu, laba bersih juga mengalami peningkatan yang sangat positif dari 192,5 miliar pada 2021 menjadi 270 miliar pada 2022. Lalu melonjak ke 444,6 miliar pada 2023 dan meningkat tajam pada 2024 menjadi 1,59 triliun. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan akselerasi laba yang signifikan, mencerminkan peningkatan skala usaha dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Current rasio setiap 1% utang lancar dijamin aset lancar 2,13%. Asset tax atau quick rasio setiap 1% utang lancar dijamin quick asset 2,13%. Cash rasio setiap 1% utang lancar dijamin cash 0,53%. Work capital total aset rasio modal kerja setara 0,53 kali total aset. Rasio likuiditas PT Alobank Indonesia pada periode 2022 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang relatif baik. Current rasio dan quick rasio berada di atas meskipun cenderung menurun, yang menandakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek masih aman. Cash rasio masih rendah, namun menunjukkan perbaikan, sementara rasio modal kerja terhadap total aset relatif stabil, mencerminkan pengolahan likuiditas yang cukup baik. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Debt to equity rasio-nya itu 0,91%. Utang dijamin oleh setiap 1% ekuitas. Struktur modal tergolong masih aman. Selanjutnya itu ada debt to asset ratio yang berada di 0,91% juga dari total aset. Biaya utang masih dalam batas wajar meski meningkat. Dan ada juga long time debt to equity ratio. Itu berada di 0,47%. Utang jangka panjang terhadap 1% ekuitas.
risiko jangka panjang sangat rendah. Yang keempat itu ada times interest earned ratio, yaitu laba mampu menutup bunga sebesar 0,01 kali. Maka dari itu, rasio solvabilitas PT Alobank Indonesia pada periode 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan tingkat leverage yang relatif rendah pada 2022 sampai dengan 2023, tercermin dari DER dan LTDE yang mendekati 0 pada 2024. Terjadi peningkatan penggunaan utang yang cukup signifikan, terlihat dari kenaikan DER dan DAR hingga 0,91 yang menunjukkan ketergantungan terhadap pendanaan utang mulai meningkat. Meski demikian, secara umum struktur permodalan perusahaan masih tergolong terkendali, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan utang yang lebih hati-hati ke depannya. Oke, selanjutnya ada rasio aktivitas. Dilihat dari total aset turnover ratio-nya, aset diputar 0,08 kali menghasilkan penjualan, lalu receivable turnover, yaitu piutang ditagih 0,08 kali dalam setahun. Selanjutnya ada average collection period, penagihan utang piutang rata-rata 3.440 hari. Dan inventory turnover ratio, persediaan rata-rata persediaan terjual dalam 0 hari. Lalu ada ITR-nya persediaan berputar 0,8 kali, lalu average day inventory-nya rata-rata persediaan terjual dalam 0 hari. Dan yang terakhir asset turnover-nya, perusahaan digunakan rata-rata 0,8 kali untuk mendukung. Maka dari itu, rasio aktivitas PT Alobank Indonesia menunjukkan peningkatan efisiensi dari 2022 hingga 2024, tercermin dari kenaikan perputaran aset dan piutang serta penurunan rata-rata periode penagihan, yang menandakan pengelolaan aset semakin efektif meskipun tingkat perputarannya masih relatif rendah. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Gross profit margin setiap 1% penjualan memberikan 0,87% laba kotor. Profit margin rasio 1,19% laba usaha dari setiap 1% penjualan, meningkat setiap tahunnya. Net profit margin laba bersih 1,19% per 1% penjualan. Return on total aset, setiap 1% aset menghasilkan 1,54% laba bersih. Tingkat pengembalian atas penggunaan aset cukup baik. Return on equity, setiap 1% ekuitas menghasilkan 1,42% laba bersih. Profitabilitas memegang saham cukup wajar. Return on total investment 0,25% laba bersih dari setiap satu investasi total. Paling tinggi di 2024 dari 2023 dan 2022. Earning per laba per saham sekitar 20,46% di 2023, menunjukkan nilai real yang diterima pemegang saham. Profitabilitas PT Alobank Indonesia periode 2022 sampai 2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif yang ditandai dengan lonjakan signifikan pada efisiensi manfaat aset dan modal. Meskipun laba per saham per kualitasi kemampuan
bank dalam mempertahankan margin laba bersih yang stabil mencerminkan manajemen biaya operasional yang semakin efektif. Rasio pasar. Price Earning Ratio atau PER mengalami penurunan drastis sebesar 99,8% dari 8,05% di tahun 2002 menjadi 0,01 di 2024 yang mengindikasikan harga satuan saham menjadi jauh lebih murah relatif terhadap laba bersih per sahamnya. Selanjutnya dividen yield atau DY menunjukkan pertumbuhan dari 0% menjadi 1,37% pada tahun 2024, menandakan perusahaan mulai memberikan imbas hasil. Adapun dividen payout ratio atau yang disingkat DPR tetap stabil di angka 0% selama 3 tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar laba bersih masih ditahan untuk ekspansi perusahaan daripada dibagikan menjadi dividen. Angka di 2024 kemungkinan berasal dari kebijakan khusus atau periode dividen berbeda. Price to book value atau PBV turun signifikan dari 33,89 kali menjadi 0 pada 2024. Secara teoritis menunjukkan harga saham diperdagangkan jauh di bawah nilai bukunya. Dan ada juga book value yaitu atau BV mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 913% dari 2,95% di tahun 2022 dan menjadi 29,91 di 2024. Likuiditas perusahaan sangat signifikan. Berdasarkan data rasio pasar PT Alobank Indonesia periode 2022 sampai 2024, kinerja pasar perusahaan menunjukkan penurunan. Evaluasi harga saham yang signifikan, PER dan PBV ke level yang jauh lebih rendah, namun diimbangi dengan lonjakan nilai buku yang drastis serta dimulainya pembagian imbal hasil dividen DY pada tahun 2024. Oke, jadi kesimpulannya dari seluruh analisa laporan keuangan yang tadi telah disajikan yaitu PT Alobank Indonesia Tbk menunjukkan kondisi likuiditas yang kuat dan struktur permodalan yang sehat, tercermin dari kemampuan aset lancar dan ekuitas dalam menjamin kewajiban, serta tingkat utang jangka panjang yang sangat rendah. Namun, dari sisi operasional, efisiensi perusahaan masih sangat lemah. Terlihat dari rendahnya perputaran aset piutang dan persediaan, serta lamanya periode penagihan yang mengindikasikan aktivitas usaha belum berjalan optimal. Dari aspek profitabilitas, laba yang dihasilkan relatif kecil tetapi cenderung lebih stabil dan meningkat. Dengan pengembalian atas aset dan ekuiditas yang masih tergolong wajar, sementara itu dari perspektif investor, nilai saham perusahaan tampak sangat murah atau undervalue, seiring turunnya PER dan PVB di tengah kenaikan signifikan ekuitas dan nilai buku. Meskipun perusahaan masih menahan laba dan belum konsisten membagikan dividen sebagai fokus ekspansi jangka panjang. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.